Kalau untuk idealnya menyikat gigi itu berapa lama dan seperti apa sih, Dok? Kan orang udah penting sikat gigi aja udah selesai gitu. Baik, kalau penyakit gigi ya, itu minimal itu 2 kali sehari, minimal. Kalau, optimalnya seperti apa itu tergantung masing-masing. Memang kalau dari, saya seorang muslim memang dianjurkan sebelum sholat ya sikat gigi gitu kan. Ya jadi tetap bersih, kan bersiwak ya. Iya. Kalau di asosiasi zaman sekarang itu, sikat gigi. Kalau untuk 2 kali sehari ini gambarannya adalah yang pertama adalah pagi hari setelah sarapan. Oh, setelah sarapan. Setelah sarapan artinya sudah makan enak, gigi Sikat bersih. gigi. Oke, sekolah, kerja atau yang lainnya. Tapi kalau untuk malamnya nih yang paling penting juga sebelum tidur. Jadi jangan sampai udah mau bobo gitu kan, oke makan, mantep. Iya, masih ada lagi. Heeh. Masih ada yang mau dimakan lagi gitu. Atau juga dia, gosok gigi, sikat gigi dulu, habis itu ngambil dulu, sambil tidur. Itu Iya. nggak boleh juga, jangan. Jadi, Tapi kan kebanyakan misalnya habis sudah sikat gigi baru sarapan, itu berarti salah, Dok ya? kalau bisa itu kurang tepat. Kurang tepat. Bisa sih itu, ada guna juga ya, karena kan bakteri malam hari kalau sudah turun jumlahnya. Tapi kadang-kala itu kotoran masih ada. Terus sebaiknya sih kalau bisa kurang tepat aja sih, tidak optimal ya. Nah, Dok, kalau untuk estetik sendiri gitu, selalu disarankan misalnya giginya berantakan gitu, selalu disarankan untuk pemasangan kawat gigi, behel, atau apa sih tindak awalnya gitu? Oke, baik. Kalau untuk gigi yang berantakan memang ada spesialisasi lagi, yaitu spesialis ortodonsi. Namun kita kan banyak kan masalah tuh sering salah kaprah. Oh ya udah deh kalau gitu pengen kawat gigi. Kawat giginya untuk cantik gitu. Bukan, itu untuk berobat. Iya, Diluruskan lagi. pengobatan gitu. Ya pengobatan. Jadi jangan diniatkan kalau kita tuh untuk ini pakai kawat gigi untuk bercantik, bukan. Itu untuk pengobatan. Karena pada dasarnya ada beberapa kasus itu memang butuh sekali untuk dilakukan perawatan gigi. Pertama, kalau misalnya simpelnya aja ya, ngunyahnya nggak enak, sendinya sakit, habis itu juga sering kegigit gitu juga. Atau ada keperluan, misalnya perlu kayak dia tuh untuk masa depan ya. Karena kalau kita tes kedinasan untuk tes tertentu, dia membutuhkan gigi yang bagus. Ya gitu, ternyata kalau untuk kayak gini apa gunanya? Memang sih kita tahu kalau untuk masa depan itu kan good looking itu penting ya. Iya, penting. Nah kalau misalnya mereka apalagi yang tes kedinasan ini kan insya Allah akan dicetak menjadi pemimpin ke depannya. Ya psikologisnya saya tahu good looking itu penting. Nah itu mungkin ke arah sana. Tapi selain sih mungkin itu untuk kesehatan. Jadi emang kalau gigi yang sehat itu giginya rapi memang. Tapi apakah mutlak? Enggak. Ini penilaiannya adalah dari dokternya. Dokter itu akan diperiksa dulu gitu kan, kemudian dilihat. Nanti akan dikasih advice gitu kan untuk spesialis dari dia ortodonsi ya. Oh ini kasus seperti ini, terus dan ini seperti ini, mau pakai atau enggak? Itu bukan berarti Merta-merta langsung pakai. enggak ada. Jadi konsultasi dulu. Keperluannya apa, indikasinya apa, kalau oke. Karena kenapa begitu sudah pasang kawat gigi dia mereka ada komitmen di sana. Oh gitu, Dok ya? Dia komitmen untuk sampai selesai. Itu setahu saya. Gitu. Berarti setelah pasang gigi kita harus konsultasi lagi atau konsultasi lagi gitu? Oke, baik. Perawatannya seperti apa, Dok? Oke, baik. Kalau misalnya kita case-nya ya, karena kita biasa kerja dalam tim ya, misalnya gigi nih butuh untuk di kawat gigi. Oke, kita serahkan pada spesialis ortodonsi. Namun tentunya di sana kan ada gigi yang berlubang. Biasanya diserahkan kepada saya dulu untuk diselesaikan. Oh, selesaikan yang berlubangnya dulu baru. Ya, jangan sampai pada saat dipasang kawat gigi masih berlubang, rusak giginya. Kasihan. Kenapa? Begitu dipasang kawat giginya cenderung untuk lebih kotor dan lebih mudah rusak. Nah, sebab itu biasanya kita ada maintenance di sana. Baru pasang kawat gigi, habis itu di maintenance lagi, dikonservasi. Rutin aja nggak masalah. Jadi kalau ada lubang kecil seperti ditangani. Oh gitu. Biasanya kalau untuk misalnya untuk perawatan gigi yang sudah pakai behel berapa lama sih, Dok, pemakaian? Kalau dari informasi yang saya tahu ya, kalau yang ini kan beda spesialisasi dari saya. Tapi kalau dari banyak data yang saya tahu, itu kurang lebih 2 tahunan. Lama juga, Dok ya? Iya, walaupun sebenarnya sih ya saya tahu juga lebih cepat juga, tergantung case kan ya. Tapi katanya 2 tahunan. Dan dalam 2 tahun itu tetap kita pantau sebelum before itu yang paling penting, kemudian selama perawatan, terus setelahnya juga dicek lagi. Biasa saya cek lagi untuk bahwa itu benar clear, nggak ada yang lubang atau baru bebas. Karena percuma aja kalau seandainya udah kawat gigi nih, udah bagus lepas, katanya ada gigi mati gitu kan. Iya ya. Tiba-tiba dicabut, itu bahaya kali karena akan ngulang lagi perawatannya. Oh, balik lagi ke awal gitu. Iya, kalau satu gigi kan ompong jadinya. Iya. Lagi atau yang lainnya. Jadi timbangan tuh emang benar-benar dijaga, di-maintain. Tapi kalau untuk pemasangan kawat gigi itu di usia berapa yang idealnya, Dok? Oke, baik. Kalau untuk kawat gigi, jadi yang setahu saya ya,
Itu kan dari umur awal ya, dari masa anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian dewasa, itu ada rentang-rentangnya. Tapi yang bisa dibilang yang paling efektif dan paling berpengaruh ada pada saat golden period, pada usia pertumbuhan sampai di umur 20-an kayak gitu. Karena memang itu puncak-puncaknya orang bertumbuh, puncak-puncaknya gigi yang berganti, dan nanti untuk masa depannya dia. Tapi kalau dari itu biasanya tidak signifikan, karena kan untuk yang sekarang dari awal. Kalau udah usia 30-an berarti nggak terlalu pengaruh dok ya perubahannya. Sih pengaruh kebutuhan kembali. Iya. Oke gitu kan. Nah biasanya dia menangani siapa? Menangani dia dari spesialis gigi anak, kemudian spesialis ortodonsi biasanya menangani hal kayak gitu. Dok, ada sedikit pesan, saran atau apa nih ini bisa disampaikan dok? Oke, baik. Pesan saya cuma satu nih. Pada saat kalau untuk masyarakat umum ya, yang pertama adalah ini itu penting sekali. Penting dijaga. Niatnya bukan sekedar ini gigi ini biar cantik apa, bukan. Gigi itu penting. Pertama gerbang kesehatan. Kalau gigi rusak, kesehatan kita akan terganggu. Minimal ada sakit mah ataupun infeksi yang menyebar. Kedua, penting untuk orang tua nih diperhatikan anak-anaknya dari kecil. Ingat, kita punya anak itu pengen dia cita-cita untuk maju ke depannya, menjadi orang yang sukses, sekolah yang muda, sekolah yang bisa dibilang tuh membanggakan orang tua. Namun di sana ada tes yang berpengaruh di kelulusannya, yaitu gigi. Nah kalau gigi pada kasus tertentu bisa drop dia, walaupun pinter, ujiannya lancar, sehat, walaupun bisa lari-lari, bisa pull up dan sebagainya, giginya ada satu aja kasus tertentu yang bisa bikin drop, nggak jadi. Ngaruhnya besar banget. Besar banget. Jadi kalau itu sayangi anak-anak dari giginya juga, bukan sekedar anak saya. Kata papanya nggak juga itu ya. Nah itu pengaruh, tapi kalau gigi itu bisa meng-off-kan, maksudnya mungkin down. Iya. Gitu. Bikin rusak semua lah gitu. Iya. Yang ketiga nih tadi sebelum kita bahas ya soal ibadah ya. Oh iya boleh dong. Gini. Yang paling penting adalah gigi itu kalau bisa tetap utuh sampai tua. Nah terutama kalau untuk yang anak-anak ngaji gitu kan, itu kasihan loh kalau misalnya nyebut huruf satu gigi hilang, itu gak jelas. Sudah beda lagi dok. Iya, maksudnya ulang lagi, kasihan. Jadi kalau memang insya Allah nanti punya anak penghafal Al-Quran ataupun bapak-bapak ibu yang ngaji gitu kan, untuk gigi dijaga. Karena kenapa? Untuk pengucapan hurufnya benar. Ya, nah itu untuk ibadah juga. Jadi semua tuh ruang lingkup menjadi satu. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ibadah kita untuk masa depan, untuk akhirat. Iya. Oke, terima kasih dokter atas waktu yang sudah disempatkan. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi bersama kita. Terima kasih banyak dokter. Nanti sewaktu-waktu bisa menghadiri atau edukasi lagi kepada masyarakat. Boleh. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore.